Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan untuk dapat beraktivitas pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar 2, Ibu Fitriana Sofia Monisa MSI. Baik, di sini saya akan membahas zat adiktif dan zat adiktif. Baiklah, materi pertama yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman selama proses produksi untuk tujuan tertentu. Zat adiktif digunakan untuk meningkatkan rasa, warna, tekstur, atau daya tahan makanan. Contoh zat adiktif yang pertama ada pewarna, di mana terbagi menjadi dua. Ada pewarna alami, contohnya warna merah dari buah bit, warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun suji. Sedangkan yang buatan ada aluraret, tartrazin, dan lain-lain. Yang kedua, pemanis, yang dimana ada pemanis alami seperti gula pasir, gula aren, sedangkan yang buatan seperti siklamat, aspartam, dan sakarin. Yang ketiga ada penyedap, contoh penyedap alami seperti garam, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah, kaldu, sedangkan yang buatan yaitu monosodium glutamat atau MSG. Baik, selanjutnya pemberi aroma atau essence. Contoh dari alami itu ada seperti dari ekstrak buah-buahan, minyak asri, vanili. Sedangkan yang buatan itu ada amil kaproat dan amil asetat dan lain-lain. Selanjutnya pengental dan pengemulsi. Contoh dari pengental yaitu ada pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Sedangkan pengemulsi itu letisin dalam kuning telur. Baik, yang terakhir ada pengawet. Adapun contoh dari pengawet alami yaitu garam dan gula. Adapun pengawet buatan, contohnya itu asam benzoat dan asam askorbat. Dan untuk mencegah makanan tengik, kita dapat menggunakan BHA dan BHT. Nah, jadi dari zat aditif ini aman digunakan jika tidak berlebihan untuk mengonsumsinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang dapat mengakibatkan kecanduan. Zat ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Baik, dalam penggolongan zat adiktif ada beberapa yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Efek samping dari narkotika yang pertama merubah kesadaran, mengurangi nyeri, menyebabkan ketergantungan. Dalam dunia medis, narkotika untuk obat bius, peredaan nyeri, dan terapi kanker. Potensi ketergantungan narkotika golongan 1 sangat tinggi, tidak dipakai, contohnya heroin atau putau, kokain, ganja. Golongan 2 tinggi, jarang dipakai, contohnya morfin, petidin, metadon. Golongan 3 rendah, umum dipakai, contohnya kodein.
Psikotropika mempengaruhi perilaku dan mental seseorang, seperti gangguan tidur, gangguan kecemasan, gangguan depresi. Potensi ketergantungan psikotropika dapat kita lihat tingkat bahayanya dari golongan 1 sampai golongan 4. Psikoaktif lainnya, kafein terdapat di kopi atau teh. Kafein meningkatkan cara kerja otak sehingga pengguna susah tidur. Alkohol menyebabkan seseorang mabuk. Nikotin membuat seseorang kecanduan. Pengaruh zat adiktif. Yang pertama itu ada stimulan, dapat kita lihat contoh dari stimulan. Yang kedua itu depresi. Dapat kita lihat beberapa contoh dari pengaruh depresi. Yang ketiga halusinasi. Contohnya itu LSA dan LSD. Dampak negatif zat adiktif. Yang pertama, ketergantungan. Yang kedua, gangguan mental. Yang ketiga, gangguan fisik. Nah, jika kita mengonsumsi zat-zat terlarang dari zat adiktif, maka kita dapat terkena sanksi. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa soal. Soal pertama. A. Definisi campuran. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih jenis bahan atau zat yang berbeda yang digabungkan secara fisik. B. Prinsip kerja filtrasi dan kristalisasi. Filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisah campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat yang bercampur. Kristalisasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik lelah dari zat cair yang bercampur. Gambar filtrasi dan kristalisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. C. Kelebihan dan kekurangan filtrasi. Mudah dilakukan. Bisa memisahkan partikel-partikel yang berbeda ukuran dan lain-lain. Tidak efektif untuk memisahkan campuran yang berbeda sifat kimia. Tidak dapat memisahkan partikel-partikel yang sangat kecil dan lain-lain. Soal kedua, tuliskan definisi dan contoh dari zat aditif B. Tuliskan definisi dan contoh dari zat adiktif C. Tuliskan bahaya dari penggunaan zat adiktif. A. Definisi dan contoh zat aditif. Maka jawabannya, zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Dapat kita lihat contohnya ada yang alami dan buatan. B. Definisi dan contoh zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Contoh zat adiktif adalah kafein yang terdapat dalam kopi. C. Bahaya penggunaan zat adiktif. Kanker. Penggunaan formalin untuk mengawetkan makanan dapat menyebabkan kanker dan bahaya lainnya. Soal ketiga, atom O dengan nomor atom 79 dan nomor massa 197 dan atom senior dengan nomor atom 38 dan nomor massa ke-84. Tentukan A. Proton, elektron, dan neutron. B. Konfigurasi berdasarkan kulit atom. Maka jawabannya dapat kita simak pada pembahasan berikut ini. Soal keempat, tuliskan prinsip teori atom mekanika kuantum berdasarkan Louis de Broglie dan Heisenberg. Ada 4 prinsip teori atom mekanika kuantum berdasarkan Louis de Broglie dan Heisenberg dapat kita lihat sebagai berikut. Soal kelima A.
Tuliskan definisi dari bilangan kuantum utamaan, bilangan kuantum azimut I, bilangan kuantum magentik M, bilangan kuantum spin S. B. Tentukan bilangan kuantum azimut 1, bilangan kuantum magentik M, bilangan kuantum spin S. Apabila diketahui bilangan kuantum utamanya N adalah 1, 1. Maka jawabannya dapat kita lihat pada pembahasan berikut.